Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Moda Lubis, NPM 1901040034, semester 4. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Fakultas FKIP, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Ruang 02. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang proposal penelitian yang dimana judulnya perbandingan pembelajaran daring dengan pembelajaran luring terhadap peningkatan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 1 Batang Toru tahun ajaran 2020 sampai tahun 2021. Yang dimana di sini terdapat latar belakang masalahnya, di mana di sini latar belakang masalah merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam kehidupan. Pendidikan memegang peranan penting karena pendidikan merupakan tempat lahirnya generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas sebagai sumber daya manusia. Di sini juga terdapat pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia melalui kegiatan pembelajaran. Di sini tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Dan di sini juga memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan. Seharusnya negara Indonesia bertanggung jawab dalam mencerdaskan untuk generasi bangsa yang seutuhnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Galbraith atau dalam Abdul Haq dan Delmawan 2013 bahwa teknologi adalah penerapan sistematis dari ilmu pengetahuan lain yang terorganisir dalam tugas-tugas praktis. Oleh karenanya, dunia pendidikan merubah metode pembelajaran dari luring atau tatap muka yang menjadi pembelajaran daring atau online. Metode pembelajaran memang berbeda karena media yang digunakan adalah teknologi komunikasi atau smartphone. Dan selanjutnya, pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Pada tataran pelaksanaannya, pembelajaran daring memerlukan dukungan perangkat-perangkat mobile seperti smartphone atau telepon ataupun juga Android. Dan kemudian juga memerlukan laptop dan komputer dan sebagainya. Pembelajaran daring juga dapat dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp juga termasuk. Dan adapun pengamatan yang dilakukan peneliti yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Batang Toru juga termasuk pembelajaran seperti tatap muka. Adapun pengamatan yang dilakukan peneliti setelah diobservasi dan diwawancarai kepada guru di sekolah, beberapa guru mengatakan bahwa pelajaran tatap muka sering ditemukan peserta didik yang merasakan bosan di kelas karena metode yang digunakan rata-rata masih menggunakan metode ceramah dan tidak adanya perkembangan dari guru senior maupun dari guru yang muda. Selanjutnya, di sini terdapat minat. Minat merupakan perasaan yang dapat karena berhubungan dengan sesuatu. Minat terhadap sesuatu merupakan hasil belajar serta cenderung untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar ke depannya. Dilihat dari minat belajar mata pelajaran ekonomi,
peserta didik kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Batang Toru tergolong rendah karena ketika proses pembelajaran berlangsung masih banyak peserta didik yang kurang bersemangat dan memiliki kemauan bahkan tidak mau untuk mengikuti pelajaran ekonomi. Jadi di sini juga seakan-akan tidak ada lagi minat untuk belajar dari sekolah ataupun di rumah. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan fokus penelitian perbandingan pembelajaran daring dengan pembelajaran luring terhadap peningkatan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Batang Toru pada tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Dan selanjutnya di sini terdapat batasan masalahnya yang dimana setelah diidentifikasi masalah yang dapat belum dikatakan layak dan sesuai untuk diteliti. Oleh karenanya peneliti mengarahkan penelitian ini sehingga terfokus dan lebih spesifik ataupun khusus. Maka penulisan ini membuat batasan masalahnya. Dan juga adapun batasan masalah yang dibuat oleh peneliti adalah perbandingan pembelajaran daring, pembelajaran luring, dan peningkatan minat belajar peserta didiknya. Selanjutnya di sini terdapat identifikasi masalah yang dimana menurut Muhammad Ali identifikasi masalah adalah rumusan dan deskripsi tentang analisa ruang lingkup masalah yang dirumuskan baik dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan. Untuk memudahkan penulisan di dalam melakukan penelitian terhadap segala permasalahan yang berkaitan dengan judul ini dan mendapatkan beberapa permasalahan sesuai dengan latar belakangnya. Di sini terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu rendahnya minat belajar peserta didik sehingga tidak berjalannya proses belajar mengajar seperti yang diharapkan oleh peserta didik. Dan yang kedua, terdapat pembelajaran luring diterapkan di sekolah dinilai membosankan bagi peserta didik. Yang ketiga, yang terakhir yaitu pembelajaran daring diterapkan tapi masih kurang maksimal dalam prosesnya akibat keterbatasan ekonomi dan teknologinya. Dan ini selanjutnya terdapat rumusan masalah yang dimana masalah penelitian yang sudah diidentifikasi dan dibatasi agar memperoleh masalah yang layak untuk diteliti masih dirumuskan agar memberikan arah bagi peneliti. Dan rumusan permasalahan yang baik harus mencakup dan menunjukkan semua variabel maupun hubungan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Sedangkan menurut Muhammad Nazir, rumusan masalah adalah masalah biasanya dirumuskan dalam pertanyaan, masalah hendaknya jelas dan padat. Rumusan masalah harus berisi implikasi dan adanya untuk memecahkan masalah. Juga rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesa. Dan adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada perbandingan pembelajaran daring dengan pembelajaran luring terhadap peningkatan minat belajar peserta didik pelajaran ekonomi kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Batang Toru tahun pelajaran 2020 sampai tahun 2021. Dan di sini terdapat tujuan penelitian. Setiap kegiatan pasti ada tujuan kegunaan yang ingin dicapai. Sama halnya dengan penelitian ini. Tanpa adanya tujuan yang jelas, maka sesuatu pekerjaan akan terlihat mengambang dan tidak terarah. Maka dalam penelitian, penetapan tujuan itu sangat yang paling penting. Di sini juga menurut Suharsimi Alikunto, tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah selesai. Dan menurut Nyoman dan Dantes adalah berpendapat bahwa
Tujuan penelitian adalah mencari informasi empiris, objektif, dan logis mengenai sesuatu atau menentukan keterkaitan antara variabel-variabel yang dipermasalahkan. Dan di sini menurut Saifuddin Aswar, penelitian merupakan tujuan, maksudnya kegiatan penelitian tidak dapat lepas dari kerangka tujuan pemecahan masalah. Sesuai pendapat di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan minat belajar peserta didik terhadap pembelajaran daring dan luring. Kemudian di sini landasan teori yang terdapat nomor 1, pembelajaran daring, yang dimana pengertian pembelajaran daring merupakan sebuah pembelajaran yang dilakukan dalam jarak jauh melalui media berupa internet dan alat penunjang lainnya seperti telepon seluler dan komputer. Pembelajaran daring sangatlah berbeda dengan pembelajaran seperti biasa. Menurut Riana, pembelajaran daring lebih menekankan pada ketelitian dan kejelian peserta didik dalam menerima dan mengolah informasi yang disajikan secara online. Di sini terdapat nomor 2 yang dimana pembelajaran luring. Pengertian pembelajaran luring adalah kerap dikenal dengan sebutan tatap muka, yang dimana pembelajaran kelas yang mengandalkan pada kehadiran mengajar untuk mengajar di kelas. Pada pembelajaran tatap muka, peserta didik terlibat dalam komunikasi verbal spontan di lingkungan fisik permanen. Berdasarkan makna belajar, pembelajaran di atas, maka dapat diasumsikan bahwa pembelajaran tatap muka merupakan seperangkat tindakan yang dirancangkan untuk mendukung proses belajar peserta didik secara tatap muka dengan memperhitungkan kejadian-kejadian eksternal yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian eksternal yang berlangsung di dalam peserta didik yang dapat diketahui atau diprediksi selama proses tatap muka. Di sini selanjutnya terdapat nomor 3 yang dimana minat belajar. Yang bagian A-nya pengertian minat, yang dimana sebelum kita mengetahui minat belajar, maka kita harus mengetahui pengertian minat dan belajar. Kata minat secara etimologi berasal dari bahasa Inggris interested, yang berarti kesukaan, perhatian, atau kecenderungan hati pada sesuatu ataupun keinginan. Jadi dalam proses belajar, peserta didik harus mempunyai minat atau kesukaan untuk mengikuti kegiatan belajar yang berlangsung. Karena dengan adanya minat akan mendorong peserta didik untuk menunjukkan perhatian. Dan juga di sini yang kedua atau yang B, pengertian belajar. Skinner atau dalam Walgito 2010 memberikan definisi belajar, learning is a process of progressive behavior adaptation, yang artinya belajar merupakan perubahan perilaku yang mengakibatkan adanya perubahan perilaku. Menurut Whitaker merumuskan bahwa belajar sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Demikian pula menurut Dejarma, belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungan yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan selanjutnya yang keempat, pembelajaran ekonomi. Yang pertama, pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran adalah suatu kegiatan yang berupaya membelajarkan siswa secara terintegrasi dengan memperhitungkan faktor lingkungan belajar, karakteristik siswa, karakteristik bidang studi, serta berbagai strategi pembelajaran, baik penyampaian, pengelolaan, maupun pengorganisasian pembelajaran. Dan di sini terdapat yang kedua ataupun B, pengertian ekonomi.
Kata ekonomi pada awalnya berasal dari bahasa Yunani atau oikos, berarti rumah, tenaga, dan nomos, artinya aturan. Pengertian ekonomi tidak jauh dari bagaimana upaya seseorang dalam menjalani kegiatan yang bertujuan terhadap kemakmuran. Selanjutnya di sini kita masuk ke rangka berpikir, yang dimana Cholit Nurbakol menyatakan bahwa berpikir ilmiah adalah cara berpikir yang menggunakan aturan tertentu dari penemuan masalah sampai ditariknya kesimpulan setelah masalah dipecahkan. Kerangka berpikir adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini. Agar penelitian ini tidak meluas, maka perlu adanya kerangka berpikir. Selanjutnya di sini penelitian yang relevan, yang dimana tahunnya judul jurnal matrik, yang di sini terdapat analisis deskriptif hasil belajar pembelajaran dan pembelajaran daring menurut gaya belajar didik. Dan di sini namanya hasil penelitian. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dengan gaya belajar auditori dan visual yang dibelajarkan dengan model pembelajaran yang memiliki rata-rata nilai hasil belajar yang lebih unggul dibandingkan mahasiswa didik yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis di sini adalah jawaban sementara terhadap masalah yang dirumuskan berdasarkan teori-teori yang dikemukakan terlebih dahulu. Menurut Bambang Prasetyo berpendapat hipotesis adalah proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan sesuatu jawaban atas pertanyaan penelitian. Dan menurut Suharsini Arikunto, hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti kebenaran melalui data yang terkumpul. Berdasarkan pendapat di atas, untuk memudahkan penulis dalam mengambil kesimpulan, maka diajukannya hipotesis. Penelitiannya yaitu ada perbandingan pembelajaran daring dengan pembelajaran luring. Di sini terdapat tempat dan waktu penelitian, yang dimana tempat dan waktu penelitiannya adalah dilakukan penetapan lokasi. Penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian. Yang kedua, terdapat waktu penelitian. Menurut Sugiono, tidak ada cara yang mudah untuk menentukan berapa lama penelitian dilaksanakan, tetapi lamanya penelitian akan tergantung pada keberadaan sumber data dan tujuan penelitian. Selanjutnya, di sini populasi dan sampel, yang dimana nomor 1 populasi. Sebelum penelitian ini dilaksanakan, peneliti terlebih dahulu ditentukan siapa yang diteliti yang disiapkan. Di mana penelitian ini dilaksanakan sehingga perencanaan penelitian dapat disiapkan. Populasi merupakan sekelompok unsur atau elemen yang menjadi objek untuk diteliti. Dan selanjutnya yang kedua, terdapat sampel, yang dimana Sugiono mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dan selanjutnya di sini terdapat teknik pengujian hipotesis, yang dimana data-data yang sudah penulis kumpulkan kemudian akan dilakukan analisa lebih penting untuk lebih lanjutnya untuk menguji hipotesis yang diletakkan dalam penelitian ini. Selanjutnya terdapat di sini teknik analisis data, yang dimana setelah penulis selesai mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu data tentang pembelajaran daring dengan pembelajaran luring terhadap peningkatan pembelajaran peserta didik materi pokok, permintaan dan penawaran. Selanjutnya data tersebut dimasukkan ke dalam rumus Tetes Polit Variance. Apabila terhitung
lebih besar daripada tabel, maka HA diterima dan HO-nya ditolak. Dan juga sebaliknya, apabila terhitung lebih kecil daripada tabel, maka HA-nya ditolak dan HO-nya diterima. Sekianlah hasil presentasi PowerPoint saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.